Kaget ya? Sengaja. Untung nggak ada yang jantungan. Kalau ada yang jantungan pingsan dah tanggung jawab Pak Mulyadi. Sambutlah salam penghormatan terindah dari hati kecil saya yang paling dalam. Saya percaya dan yakin, seyakin-yakinnya kalimat salam ini mampu menciptakan keakraban di antara kita. Bu, gak kedengeran ya? Jarak kita boleh jauh bundaku, seragam kita boleh berbeda ayahandaku, warna kulit boleh tidak sama saudaraku, tapi ingat hati kita harus selalu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati. Oh, sepi banget ya, cakep gitu dong. Daun salam, daun jati. Nah, kepaksa. Daun salam, daun jati. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan cepat naik haji. Daun salam, daun jati. Yang gak mau jawab salam saya doain mudah-mudahan cepat mati. Oh, pada gak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi fi sabilillah. Allahumma salli ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan guru saya yang Masya Allah malam ini first time, ini waktu pertama kali saya berdampingan dengan beliau, Gus Ropik. Oleh karena itu kita sama-sama doakan mudah-mudahan guru kita bersama Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahi kehidupannya, banyakin rezekinya, amin ya Rabbal. Kemudian para alim, para ulama, ustadz wal ustazah, orang-orang soleh dan soleha yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takjim dan rasa hormat dari Rudini Dai Pramuka. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, Allah jaga kehidupannya, Allah lindungi keluarganya, Allah muliakan di dunia lebih-lebih akhirat, amin ya Rabbal. Kemudian tuan rumah Bapak Mulyadi sekeluarga besar yang Masya Allah memiliki sebuah niat yang dahsyat, yaitu menghidupkan majlis maulid. Yakin dan percaya siapapun yang mengajak untuk menyeru menyebutkan banyak-banyak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti bukan hanya di dunia dia dimuliakan, lebih-lebih nanti di akhirat. Itulah orang-orang tersebut yang akan dicari oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita doakan, Bu, kita doakan Pak Mulyadi mudah-mudahan panjang umur, sehat badannya, ditambah rezekinya. Pak Mulyadi ini yang mana ya? Oh, di luar aja. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, ditambah pula rezekinya, tambah anaknya dan juga biniknya.
Ya, ibu-ibu langsung melotot, dasar ustadz paling itu terus yang dibahas. Bu, maaf. Bu, maaf. Maksud saya bukan tambah jumlahnya, tapi tambah taatnya. Kalau istri pulang pengajian majlis maulid Pak, taatnya nambah, yakin dan percaya Bunda, insya Allah uang belanjanya bakal ditambah. Amin. Paling kencang aminnya kalau urusan duit, masya Allah. Kemudian hadirin sahabat-sahabatku, ketua panitia akhina fillah, ya, ini sahabat saya Amri, sama-sama pramuka, ya, insya Allah pramuka, ya, pramuka, pramuka. Pramuka. Mohon izin nih Negos, bukan kegayaan pakai baju pramuka, ya, enggak sama sekali. Dulu saya paling benci sama namanya pramuka, serius. Apa kerjaan pramuka? Enggak ada kerjaan. Nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, baris-baris, panas-panasan doang. Itu doang. Ternyata nggak begitu. Ternyata nggak begitu. Justru atas dasar asbab saya ikut pramuka, alhamdulillah atas izin Allah, saya bisa keliling Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Secara logika tidak bakal mungkin, brother dan sister, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Saya berprinsip cinta itu butuh bukti, bukan butuh janji. Keles. Hei, cinta itu butuh, bukan butuh. Laki-laki kalau butuh, kalau banyak janji, buang aja suami mahakam. Masya Allah. Maka saya buktikan, karena cinta butuh bukti, saya buktikan. Baju saya ada dasi pramuka. Jalan-jalan ke Pulau Bangka jangan lupa beli roti, walaupun pakai dasi pramuka, mudah-mudahan jadi seorang dai. Amin. Amin. Woi, pelit banget. Amin ya robbal. Masya Allah. Ya. Mana lagi buktinya? Belakang saya ada tunas kelapa. Biasanya saya pakai peci saya juga ada tunas kelapa. Ini malam ini nggak pakai peci, ya. Pecinya biasa aja. Cuma satu yang nggak ada tunas kelapanya. Kenapa kok saya cinta sama pramuka? Masya Allah. Setelah saya bedah, silakan teman-teman kalau nggak percaya, bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan monggo. Kalau nggak percaya, buka tuh yang namanya pramuka. Mulai dari ada di dalam pramuka itu dasa dharma. Dasa dharma itu semuanya isinya amanah dan juga apa yang telah disampaikan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Salah satu contohnya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Udah jelas. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia itu Rasul banget dah. Ya makanya saya teliti, oh ternyata cakep banget. Udah pas banget nih. Makanya satu-satunya di Indonesia yang jadi dai pramuka, ceramah kemana-mana pakai dasi pramuka yang udah dimodifikasi dikit. Alhamdulillah cuma saya. Tengoklah di YouTube kalau tidak percaya. Jangan lupa subrek ya. Masya Allah. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang saya muliakan sahabat-sahabat dari PMII, dari Banser, dari Ansor, Masya Allah, tidak lain dan tidak bukan anda semua, kita semua adalah saudara. Kenapa kok saya katakan saudara? Ente gak ngakuin aneh jadi saudara, terserah. Aneh ngakuin ente sebagai saudara. Kenapa? Kita pernah makan yang sama, kita punya guru yang sama, kesana, insya Allah kita berada dalam satu frekuensi. Kalau orang udah berkumpul dalam satu frekuensi, insya Allah. Makanya Gus Ayub pernah bilang sama saya, Ustadz saya ini nggak punya amalan yang keren seperti orang-orang alim. Saya ini nggak biasa-biasa aja zikirnya, kata dia. Tapi saya takjim, saya taat sama guru saya. Minimal kalau saya masuk ke dalam neraka, lalu guru saya masuk ke dalam surga, akan saya tarik sarungnya biar melorot, katanya. Kok bisa begitu Gus? Ya,
Bagaimana tidak, saya mau nikah, amanah dari guru saya mau berangkat ke sana takjim sama guru saya. Bagaimanapun, hatta saya suruh tenggelam sekalipun, kalau guru saya yang memerintahkan, guru saya yang menginstruksikan, maka dengan tunduk setunduk-tunduknya hatiku akan tunduk kepada guruku. Karena guruku dia yang pertama dan lebih dulu daripada aku mengenal Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Salatullah salam ala ta'a Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menarik malam ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya nanti kepada teman-teman anak muda, ya, baik laki ataupun perempuan, saya bakalan ngajuin pertanyaan. Yang bisa jawab saya kasih hadiah, ya. Betulan. Simak baik-baik, ya. Simak baik-baik. Insyaallah saya kasih hadiah, ya. Hadiahnya naik haji bila mampu. Enggak, betulan, hadiahnya nanti tak langsung tak kasih, apapun itu ya, masih dirahasiakan. Baik, kalau kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kalau kita hadir di majlis Maulid lalu dihidangkan makanan yang banyak di luar dan di dalam, wajib, ya, dianjurkan walaupun satu kita makan tuh makanan. Kenapa kok kita harus makan? Makanan tersebut dibacain maulid, maka menjadi makan sifaul barokah, menjadi obat dan juga menjadi keberkahan buat siapa? Buat dia orang yang memakan makanan tersebut. Maka dari itu, kalau hadirin sekalian selesai maulid jangan dulu pulang, makan dulu. Nggak ada makanan, telenlah makan angin, nggak apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, yang paling terpenting, kenapa kok kita harus memperingati maulid? Ada apa dengan maulid? Jawabannya hanyalah satu, karena rasa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi yang menjadi pertanyaan, Ustadz, Bang, Kakak, AA, terserah manggilnya apa. Aku udah sering datang ke majlis maulid, aku sudah dengar berbagai macam ceramah, tapi rasa-rasanya hatiku belum bergetar, biasa aja, be aja. Begitu diucapkan nama Muhammad, biasa aja. Kenapa? Karena bagaimana kita memuncul rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad kalau kita nggak kenal sama nama Muhammad, kalau kita nggak tahu sama sejarah Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya keren, Pak. Orang tua kita zaman dulu tuh Masya Allah luar biasa. Emak kita, bapak kita zaman dulu tuh, orang-orang tua zaman dulu tuh keren banget. Ngenalin sejarah Nabi. Bagaimana cara ngenalinnya? Macem-macem. Ya, apalagi ulama-ulama kita terdahulu tuh Masya Allah dia tahu strategi untuk mengajarkan kepada siapapun tentang sejarah Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara lagu. Makanya muncul maulid, berjanji, simtud duror, adiba. Ya, saya tanya sama teman-teman nih, kira-kira lebih mudah mana, ngapalin sejarah apa ngapalin lagu? Hah? Ngapalin lagu. Makanya orang tua kita zaman dulu Masya Allah cerdas banget dia. Dia tahu karakteristik anak-anaknya. Coba tengok, bagaimana tidak anak usia 2 tahun dia ajarin sejarah Nabi yang sederhana banget. Ngenalin Nabi sama anaknya. Ngenalin Nabi sama anaknya. Waktu diangkat, diboboin, dia bilang pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Mama, ada apa dengan zaman jahiliyah? Hiduplah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya Mama? Nabi Muhammad namanya. Sebentar Mak, sebentar. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Bentar Mak,
Mamanya siapa? Aminah nama ibunya. Di mana tempat tinggalnya? Danau Poso, Samarinda atau Balikpapan? Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Mulyadi, Pak RT atau Pak Wali Kota? Oleh Allah Ta'ala. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Dari kecil Pak, anak zaman dulu dari kecil udah diajarin tauhid. Allah, siapa Allah? Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Lah beda dengan emak-emak zaman sekarang. Bagaimana anaknya mau kenal ame Nabi, sementara lagi di ayun yang nyanyinya apa? Kelakuan si kucing garong. Cemana pula mau kenal ame Nabi, nyanyinya kucing. Coba orang tua zaman dulu, Masya Allah. Ini ada nih teman-teman, Masya Allah. Ya sholawatan keren banget. Keren banget. Kalau cinta ame Nabi, banyak-banyak sholawat. Salah satunya emak kita, orang tua kita zaman dulu, Masya Allah, mau masak baca sholawat bu. Sholawat, masak aja baca sholawat. Ngulek sambal baca sholawat. Goreng tempe baca sholawat. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Selesai selawat, tempenya gosong. Begitu tempe gosong, apa yang terjadi? Bilang bapaknya baru datang dari sawah. Mama, ini kok tempe gosong? Iya, gara-gara Ahmad. Ahmad siapa? Bukan Ahmad tetangga Pak, tapi Ahmad ini nama sholawat. Oh, ini sholawat. Kamu goreng tempe pakai selawat? Iya Pak. Gosong selawat? Iya Pak. Enggak apa-apa, hitung-hitung makan tempe selawat. Dimakan. Ibu sama bapak mau berantem, enggak apa-apa berantem. Tapi syaratnya satu, selawatan dulu. Iya, selawatan dulu. Bapaknya namanya Ahmad kan. Bapak, kata emaknya, gua benci banget sama lo. Kesel banget sama kamu. Kenapa kesel? Pokoknya kesel, kita berantem. Baik mama, kalau mau berantem silahkan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Salawatan dulu. Ambil jarak 2 meter, langsung salawat. Ditunjuk sama suaminya, istrinya nunjuk sama suaminya, dia katakan Ahmad, ya kan? Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam laika salam. Nah kebetulan Pak, nama istrinya namanya Rodiah. Disebutin sama suaminya Rodiah, Rodiah. Kira-kira jadi berantem gak? Hah? Jadi berantem gak? Nggak bakal jadi. Yang jadi lomba marawis, lomba hadrohan yang jadi. Nggak bakal jadi berantem. Makanya cakep banget bunda, cakep banget tuh sholawat. Bu, lawat. Bu, sholawat. Sholawatnya seperti apa? Terserah, versi masing-masing. Mau yang pendek, mau yang panjang, monggo. Monggo. Apa aja, apalagi yang paling utama kalau kita udah dikasih sama guru kita baca sholawat, apa aja rahasia di antara kita. Keren. Kalau sholawat udah dikasih sama guru kita, baca baik-baik, yakini pakai hati, ucapkan dengan lisan, aplikasikan dengan perbuatan kita, itulah sholawat yang dahsyat. Maaf lahir batin. Nih, ini bukti. Maaf banget, punten. 2019 lalu saya diijajahkan sama guru saya sholawat, pendek banget sholawatnya. Ya, Nanda baca sholawat ini, nanti kamu bakalan dikasih kado sama Allah. Ini bulan Rabiul Awal kata beliau, jangan banyak-banyak, 1 bulan ini jangan sampai putus Nanda. Baca aja 2000 kali. 2000 kali, pendek aja, aman aja itu. Bu, 2000 kali. Bisa kredit gak? Bisa, tenang aja. Jangan khawatir, mama suka kredit kok. Bisa dikredit, tenang aja. Misalnya kreditnya sistemnya seperti apa? Angsuran. 2000 kali dibagi 5. Udah selesai.
Misalkan per waktu 500 enteng aja tuh. Saya tanyakan, Abi mohon maaf, apa kado yang akan Allah kasihkan buat saya? Udah baca aja, ente nanti yang bakalan ngerasain bakalan dikasih kado sama Allah. Ini karena guru yang ngasihkan, maka keyakinan kita the powerful, pulkan keyakinan saya. I believe, saya yakin. Bismillah ya Allah. Pokoknya mau capek lepas tasbih, Sallallahu ala Muhammad lagi. Pendek aja Bu, Pak. Sallallahu ala Muhammad doang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1 minggu saya baca itu biasa aja. Enggak ada getaran sama hati, enggak ada. Tapi masuk ke fase 2 minggu barulah kita menyadari ternyata nama Muhammad bukan sembarang nama, melainkan nama Muhammad memiliki energi yang sangat luar. Ada nama di dunia ini yang tidak pernah terputus disebutkan selain nama Muhammad ada? Amri Pret ada. Mana ada? Nama Muhammad setiap waktu disebutkan. Mana buktinya? Di sini Danau Poso ajan, belum tentu di lambung ajan. Di sini asyhadu alla ilaha illallah, di sana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di lambung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum tentu di sana di kemakmuran nyebutin asyhadu anna Muhammad. Kalau lingkaran intern Samarinda saja enggak mati-mati, enggak berhenti-berhenti nama Muhammad disebutkan. Bagaimana dengan di Lampung, bagaimana dengan di Jawa, bagaimana dengan Makassar, bagaimana dengan di Arab dan lain sebagainya. Tidak ada satupun nama Muhammad berhenti disebutkan. Maka nama Nabi Muhammad istimewa, pantas kita peringati malam hari ini. Shallu ala Muhammad. Bu, satu-satunya nama. Begitu saya masuk dalam fase 2 minggu barulah merasakan ada energi yang masuk, Masya Allah, enak banget gitu kan. Rindu banget sama Rasulullah, rindu banget sama Rasulullah. Setelah 1 bulan selesai, bulan Desember hari itu 2019, tiba-tiba saya kumpulkan uang berjumlah 21 juta. Memang rencananya pengen umroh karena belum pernah umroh Bunda, belum pernah umroh. Tapi apa yang terjadi, pulang safari dakwah dari Muara Muntai sampai ke Samarinda, tiba-tiba ada seseorang yang saya katakan, Bunda saya mau berangkat umroh, di mana daftar umroh? Ustadz di sana aja, biar mamah aja, biar mami aja yang daftarkan. Jangan, saya bilang, karena saya udah ada duit. Tapi apa yang terjadi? Udah, Bunda aja yang daftarin. Didaftarin nama saya, dikasih uang 5 juta. Tiba-tiba besok paginya saya ditelepon, Kakak Ustadz kesini ke rumah. Ternyata saya alhamdulillah dikasih uang lagi 10 juta. Ternyata setelah itu apa yang terjadi? Saya masuk ke sebuah travel tersebut, ternyata orang tersebut kenal ame saya. Saya nggak kenal ame dia. Langsung ditunjuk, Ustadz sampean jadi tour leadernya ya, sampean jadi pimpinan rombongan. Nggak mau, saya bilang, saya mau ibadah, saya nggak ngerti masalahnya. Saya baru pertama kali, nggak bisa, saya bilang, saya mau ibadah aja, udah saya bayar. Nggak, jangan, antum aja. Ternyata Allahu Akbar, caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, caranya Allah itu dahsyat. Ternyata saya baru sadar berangkat umroh tanpa bayar sepeser pun, dan saya meyakini itu adalah kado dari Allah Subhanahu. Masya Allah. Pertama, kedua, Bu, satu-satunya nama kalau ibu sudah punya suami, satu-satunya nama yang gak bakal dicemburuin sama suami cuma nama Nabi Muhammad. Cuma nama Nabi Muhammad. Mana buktinya? Silahkan ibu pulang dari sini, mau tidur ibu sebutkan, Muhammadku, Muhammadku, aku rindu, aku rindu. Muhammadku, Muhammadku, aku rindu, aku rindu. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Datang suami, ente kenapa ngomongin Muhammad, Muhammad terus? Rindu sama Nabi, Pak. Masya Allah, istriku soleha banget. Senengin banget tuh. Coba ganti dengan nama saya, Bu, ganti dengan nama saya. Rudiniku, Rudiniku, aku rindu. Kalau nggak dijejak tuh, buang telinga saya. Siapa Rudini? Kurang ajar ini. Ada apa dengan Rudini? Pasti dicemburuin. Tapi kalau nama Nabi Muhammad tidak akan pernah dicemburui. Sallu ala Muhammad.
Masya Allah. Itu nama Muhammad luar biasa. Kenapa juga kita harus mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena pantas, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus-terusan dan akan terus-terusan membela kita umatnya. Mana buktinya Ustadz? Tengok, sejarah telah membuktikan. Sejarah telah membuktikan Bunda. Bagaimana Rasulullah SAW pada saat ingin wafat, siapa yang dia cari, siapa yang dia sebut-sebut? Bukan anak dan istrinya, tapi kita umatnya. Ummati. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Sekali waktu saya punya kisah di kampung saya. Saya asalnya Gus dari Lampung. Dari Lampung. Ada tetangga saya, Masya Allah udah tua banget. Mau wafat, mau meninggal Bunda. Dia panggil punya anaknya 5. Dia bilang, anak-anakku semua sini kumpul. Bapak udah nggak kuat. Kalau bapak nggak ada umur, panggil semua anak-anak. Begitu dipanggil dia bilang, nah itu ruko pinggir jalan, jangan kamu jual ya. Ini khusus buat anak terakhir. Itu satu buat di situ. Anak yang kedua, anak yang pertama justru nggak kebagian. Pak, lalu punya saya yang mana? Ente ambil tanah di ujung sungai Mahakam. Ya, itu kan belum punya bapak. Ya, itu masih sengketa. Bayangkan Pak, mau wafat saja masih pekaya yang kita ingat-ingat. Rasulullah yang diingat adalah kita. Maka pantas kita memuliakan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu bukti di dunia. Di akhirat pun sama. Tengok sejarah Isra wal Mi'raj. Rasulullah SAW diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masuk ke dalam surga, lalu menikmati keindahan surga, namun apa yang dirasakan Rasulullah SAW? Dia resah, dia gelisah, memikirkan nasib siapa? Nasib kita, umat-umatnya. Begitu resah dan gelisah, bolak-balik mondar-mandir Rasulullah SAW, dan dipanggil dalam sebuah hadis qudsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, kenapa engkau bolak-balik mondar-mandir seperti itu ya Muhammad? Apakah engkau enggak betah di surga? Bukan ya Rabb, aku betah di surga. Kurangkah fasilitas di surga? Enggak ya Rabb, sangat komplit. Lalu kenapa kau engkau nampak-nampaknya seperti galau, seperti resah dan gelisah? Bagaimana aku tidak resah dan gelisah ya Rabb? Di sini, di tempat ini, aku bergelimang dengan semua fasilitas yang ada, nikmatnya luar biasa. Lalu aku teringat dengan nasib umatku. Bagaimana dengan umatku ya Rabb? Bagaimana dengan umatku ya Rabb? Allahu Akbar Bunda. Lagi enak nih pemimpin model begini, lagi enaknya menikmati surga, masih ingat sama kita. Beda zaman sekarang. Kalau lagi ingat lupa sama kita. Kalau lagi susah ngajak-ngajak. Rasulullah pantas kita muliakan, karena dalam kondisi apapun dia selalu mengutamakan kita umatnya. Sallu ala Muhammad. Dan Rasulullah SAW saat di kandungannya pun tidak menyusahkan yang namanya bundanya. Beda Bu, emaknya Rasul itu ya Siti Aminah namanya, ya Siti Aminah namanya. Adik-adik tahu kan? Teman-teman tahu kan? Emaknya Nabi siapa? Bapaknya? Kakeknya? Jangan takut-takut dong jawabnya. Abdul. Terus pamannya? Abu. Istrinya yang pertama Siti Fatimah. Dari mana lu? Bukan Siti Badriah, woi. Siti Badriah dari mana? Siti Badriah mah sono Jakarta, lu ngarang lu. Siti Khadijah kan enak banget. Tadi teman-teman udah roatilan ya. Abdullah. Tuh enak banget Abdullah. Nama bapaknya Aminah. Masya Allah. Enak banget gitu loh cara ngapalnya. Sekarang saya tanya lagi aman nih yang pakai ini warna-warna ini nih. Ayo. Jumlah anak Nabi ada berapa? Hah? 7. Siapa aja? Kasih Jan. Mana? Itu dompetku. Ayo.
Ayo sudah, bentar, tenang aja. Ibu-ibu, cewek-cewek belakang, tapi yang masih anak-anak ya sedang-sedang lah, ya jangan mama, ya. Kalau ada duitnya, ya. Siapa anak Nabi? Cemana pula kita mau hafal, mau seneng sama Nabi, mau hamba sama Nabi. Yang sederhana aja, nggak tahu. Enak cara ngapalnya, tenang aja. Mau tahu nggak? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja untuk banget. Enak banget ngapalnya. Ya, jumlah anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Ulang. Jumlah anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Siapa namanya? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, Fatimah, Azahra. Jumlah anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, Fatimah, Azahra. Hafal? Ampar-ampar pisang. Hafal lu, gila-gila ampar-ampar pisang. Allah, enak banget gitu loh, ya. Ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Dari mana nak? Tadi malam majlis maulid. Siapa yang ceramah? Dai Pramuka. Apa yang didapat? Jumlah anak Nabi ada 7 orang, mama. Apa aja? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah. Siapa lagi? Lupa Pak, jatuh di jalan. Enggak apa-apa, lumayan dapat 3. Ya mudah-mudahan itu jadi bukti. Jadi bukti kita pada saat kita berhadapan dengan Allahu Rabbul Alamin. Tengok sejarah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, tahu Ibrahim? Kenal? Bohong banget lu, kenal di mana kenalannya lu? Kenal. Ibrahim alaihissalam pada saat dia dibakar, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tiba-tiba Ibrahim sedang dibakar. Apa yang terjadi? Ada seekor semut. Maka ada istilah yang disebut semut Ibrahim. Itu semut jalan dia, tek bawa air. Diketawain sama seluruh binatang. Ada gajah, ada harimau. Semut, mut, bilang gajah tuh, nggak bakal padam semut. Ente bawa air. Apinya Ibrahim tuh besar, nggak bakalan padam ente siramin. Apa jawab semut? Iya, gua juga tahu gajah. Memang apa yang gua lakuin ini nggak bakal matiin api Ibrahim. Gua juga paham. Aku juga paham nggak bakal padam nih api Ibrahim saking gedenya. Terus kenapa engkau lakukan itu wahai semut? Setidaknya gajah, aku nanti pada saat berhadapan dengan Allah aku punya jawaban. Apa jawabannya? Saat Allah tanya kepada diriku, hei semut, saat Ibrahim aku dibakar oleh Raja Namrud, di mana engkau dan apa yang kamu lakukan? Hei semut, aku udah punya jawaban. Ya Allah ya Rob, aku ini kecil banget ya Rob, tapi aku berusaha, aku ikut serta, mudah-mudahan aku masuk dalam golongan Ibrahim alaihissalam. Begitulah dengan kita, minimal banget pada saat kita ditanya, Fulan, engkau cinta sama Nabi? Cinta. Engkau sayang dengan Nabi? Sayang. Apa buktinya? Gua juga nggak tahu. Repot kita nggak punya bukti. Tapi minimal malam ini pulang adik yang dibawa. Apa yang dibawanya? Ditanya, Pulang, sering hadir di maulid, sering ya Rob. Apa buktinya? Hafal jumlah anak Nabi. Ada berapa? Ada 7. Siapa aja? Hafal 3 ya Rob, please. Cuma 3. Sisanya hari itu pada saat aku duduk, aku lagi ngapalin ya Rob. Tapi ada temanku yang bilang, lihat tuh. Temanku ngajak ngobrol ya Rob, aku lupa pula. Cuma 3. Iya ya Rob, tapi aku sayang, ini kan udah bukti. Ya sudah, kalau begitu ente bagian daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah. Enak gak begitu? Mau gak begitu? Udah hafal 7 orang tadi. Kalau hafal maju tak kasih langsung. Kalau ada. Hafal? Searching dulu di Google, googling ya. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat luar biasa.
sangat luar. Nah, bagaimana kalau kita sudah mengenal sejarah Rasul? Rasul itu anaknya siapa? Kemudian sering banget Pak dibahas sama dai-dai, sama ustadz-ustadz. Kakek Nabi Muhammad itu namanya Abdul Muthalib. Ya kalau misal ente kan punya kakek. Kalau ada kakek pasti ada nenek. Kalau ada paman berarti ada bibi, betul nggak? Ada emak, ada anak, ada orang tua. Kalau ada nenek berarti ada kakek, ada nenek, ada kakek, ada nenek. Nama kakeknya Nabi Muhammad siapa? Nah pertanyaannya, neneknya Nabi Muhammad siapa? Ayo, Bu, sopo, nang kene wong apa? Siapa namanya? Ngarannya siapa neneknya Nabi Muhammad? Mun ada yang tahu, maju aja ke depan. Karena ulun kasih hadiah. Ayo sebentar Ustadz ya, ngecek di Google dulu. Pinter kali Anda. Aduh. Ya mudah-mudahan ini jadi introspeksi buat diri kita, ya, buat saya, buat sahabat-sahabat sekalian. Ya mudah-mudahan. Biar apa? Biar mak kita itu keren gitu loh. Orang tua zaman dulu tuh keren. Kalau ditanya, Mama, kenapa tahun lahir Nabi itu disebut tahun gajah? Diceritakan sama orang tua zaman dulu. Mama kita dulu. Kalau orang tua sekarang, Mak, kenapa tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah? Ya karena bukan tahun kambing, bego. Allahu Akbar. Ternyata jawaban ini karena ketidaktahuan seorang orang tua yang tak mau disalahkan oleh anak. Awas punten, hati-hati. Makanya sering saya katakan di berbagai macam saya ceramah, mohon maaf jangan pernah menyalahkan anak kalau anak itu jalur bahasa Banjarnya agak mucil dikit. Jangan salahkan bunda. Maaf punten lahir batin. Kenapa? Tengok zamannya ayah nih, zamannya guru-guru kita di depan. Zamannya mereka punya orang tua, ibu punya orang tua ibu zaman dulu, masya Allah. Anak-anak zaman dulu begitu dia itu lahir bunda, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Dia ngulek yang namanya pisang rebus. Itu pisang diulek. Setelah diulek apa yang terjadi? Itu pisang diambil dibulet-bulet pakai tangannya. Kalau enggak dibulet-bulet sama tangannya, kalau enggak diulek-ulek begitu, dikunyah sama orang tuanya, sama ibunya. Dikunyah sama emaknya, itu pisang dikunyah. Setelah dikunyah apa yang terjadi? Itu pisang diambil dari mulut emaknya, diain, disuapin kepada anaknya, makan. Maka anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang berbeda. Tengok anak zaman dulu, orang tuanya ada tamu, dia duduk di ruang tamu, dipelototin udah tahu itu kode, itu anak harus minggir. Minggir dia anak zaman dulu. Lah anak sekarang pret pelototin begini, dia bilang, wow mata bapak gede banget. Kurang ajar. Kalau anak zaman dulu ayah jam 6 sore dia udah tahu jadwalnya, kemana? Masjid, kemana? Langgar, kemana? Ke musola, kemana? Ke surau. Anak zaman sekarang bunda diteriakin dulu sama emaknya sambil bawa sendal. Nah, ngaji 2000, Allahu Akbar. Kenapa begitu? Anak zaman sekarang, nah diem, nggak bakal diem bunda. Muter aja dia, lari sana lari sini. Jar bahasa Banjarnya agak sedikit mucil. Itu bukan salah anak. Introspeksi kepada diri kita. Jangan-jangan ada yang salah yang kita lakukan sebagai orang tua. Orang tua zaman dulu apa yang dimakan oleh emaknya, oleh orang tuanya, itu pula yang dimakan oleh anaknya. Orang tua zaman sekarang enggak begitu, karena udah ada blender, dialusinnya pakai blender. Makanya begitu orang tua teriak, nah dia muter dia. Karena apa? Dibesarkan sama blender. Jadi kalau anak ibu mau diem, banting tuh blender, langsung dia diem. Oh anak blender pula. Allahu Akbar. Bu, ya tuh, coba tengok mama zaman dulu, anaknya kejeduk pintu, apa yang dilakukan oleh orang tua zaman dulu? Dia buka kerudungnya, diambil rambutnya, lalu diulus-ulus kepalanya.
Bener nggak Bu? Bener nggak? Itu orang tua zaman dulu Bu. Orang tua zaman sekarang mana ada fret. Yang ada apa? Ceger kepalanya kejeduk pintu. Apa yang lakukan? Ambil handphone foto, cekrek, upload ke Facebook. Kepala anak gua jendol. Allahu Akbar. Ya Allah ya Karim. Itu ya, Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW wajar sebagai uswah, karena dalam rumah tangga Rasulullah SAW percontohan yang sangat istimewa, kepala keluarga yang sangat luar biasa. Dalam seluruh aspek kehidupan Rasulullah mampu mencontohkan. Makanya kalau kita dipuji oleh guru kita aja senangnya luar biasa. Nah Rasulullah yang muji bukan manusia tapi zat yang maha terpuji. Mana buktinya? Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti, akhlakul karimah yang sangat luar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Contoh Nabi. Bagaimana tata cara yang ngadepin dengan orang tua, dengan sahabat, dengan guru. Masya Allah. Nih brother, sedikit cerita. Saya dari Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Desa Babakan Loa, kampungnya namanya Citangkil. Kampung saya itu Bu, jauh dari perkotaan. Saya orang pelosok kampung yang hanya baru beberapa bulan ini masuk listrik di kampung saya. Emak saya dan bapak saya itu anaknya banyak, 11 orang anaknya. Saya anak yang terakhir, anak bungsu. Saat saya MTS kelas 2 saya tanya, "Mak, Bapak kenapa punya anak banyak?" Jawabannya sederhana. Dia bilang ada jawaban serius, ada jawaban bercanda. Jawaban bercandanya dia bilang, "Bagaimana Bapak nggak banyak anak Nak? Kita ini tinggal di kampung, nggak punya lampu apa-apa, dinginnya luar biasa." Kata bapak saya, nggak ngerti pula ngapain, masih kecil, belum cukup umur. Yang kedua dia bilang, "Lu tengok aja nih, tengok nih, di tempat kita ini nggak punya hiburan, nggak ada televisi, ya nggak ada TV, nggak ada lagi tempat bermain Bapak kecuali emakmu yang kupermainkan." Allahu Akbar. Saya bilang, "Cemana pula ini?" Saya bilang. Tapi luar biasanya ada jawaban yang kedua, yang luar biasa menurut saya. Apa dia jawab? "Kenapa Bapak punya anak banyak?" "Ya apalagi yang Bapak banggakan Nak di hadapan Nabi. Apalagi Nak yang Bapak banggakan di hadapan Rasul. Kata Rasul, banyak anak banyak rezeki. Bapak sholat jarang karena Bapak kerja banting tulang peras keringat ngidupin anak istri." Bilang bapak saya. "Puasa juga sama," kata bapak saya. "Ya minimal banyak anak inilah yang akan Bapak bawa ke hadapan Nabi." "Kenapa engkau banyak anak?" "Engkau yang menyuruh ya Rasul. Aku ngikutin perintah engkau. Aku mengikuti apa yang telah engkau contohkan." Tapi ternyata benar loh Pak. Orang tua zaman dulu mana ada anak yang dikit-dikit ya? Ya Pak ya? Betul nggak Pak? Betul ya? Orang tua zaman dulu banyak-banyak nggak anaknya? Banyak-banyak anaknya. Minimal 12, maksimal 17. Betulan loh. Banyak-banyak anak orang tua zaman dulu, mana ada yang sedikit. Ada yang bapak saya buktinya 11 orang. Tapi orang tua zaman dulu walaupun mereka itu secara nggak mampu, tapi hebat ngedidik anak-anaknya, mampu membesarkan anak-anaknya. Makanya pantas lagi Lebaran Idul Fitri, Masya Allah. Idul Fitri banyak anak, banyak rezeki. Anak yang pertama datang, "Mama, minta maaf, maafin saya Mama, nggak bisa ngasih apa-apa Mama. Minta doanya Mama," bilang anak yang pertama. "Nggak bisa ngasih apa-apa Ma, doain anakmu yang pertama ini Ma, cuma bisa ngasih uang 1 juta. Bilang bapaknya, "Alhamdulillah." Datang lagi anak yang kedua, "Mama, nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa ngasih uang 1 juta. Anak yang ketiga datang lagi, "Mama, Papa, 1 juta. Ya kalau misalkan 10 berarti berapa Bunda? 10. Banyak anak banyak. Tapi mulianya orang tua zaman dulu, begitu bapaknya ngasihkan uang 10 juta tersebut kepada istrinya, kepada mamanya, "Ma, ini uang 10 juta dari anak-anakmu Ma.
apa yang dilakukan oleh emak kita? Nangis bunda, nangis. Bilang mama kita, hei engkau kenapa malah nangis mama? Ya Allah pak. Kenapa mama? Ya Allah pak. Kenapa kok kamu nangis dikasih duit? Ya Allah pak. Nyesel pak, nyesel. Nyesel kenapa mama? Kalau tahu model begini ndak mau punya anak 10, pengennya 30. Lah kalau 30 jadi berapa bunda? 30 juta. Allahu Akbar. Setelah itu apa yang terjadi? Saya berangkat melanjutkan sekolah di MTS sekaligus di Pondok Pesantren Badrul Huda. Apa yang terjadi saat itu? Nih, boleh teman-teman. Masih sekolah nggak? Ada yang masih sekolah, ada yang kuliah. Alhamdulillah, pesantren termasuk. Ya, alhamdulillah. Saya itu membuktikan Gus, mohon maaf banget. Itu ujian nasional. Ujian nasional. Ujian nasional. Ini serius ini, beneran ini. Serius. Saya itu dikirim Pak ke Papua. Sebulan saya di Papua. Nama acaranya itu Raimuna Nasional. Tahu ya, Amir tahu Raimuna Nasional. Berangkat 1 bulan aku di Papua. Setelah itu aku pulang pula ke Lampung. Nah 8 mata pelajaran Pak, saya nggak ikutin ujian. Ujian madrasah berstandar nasional hari itu. Nggak ikut ujian. Secara logika kita lulus nggak bakal lulus. Itu teman-teman saya itu kurang ajar memang. Dia bilang, mampus kau Rudini, nggak bakal lulus kau. Mikir pula saya. Waduh, bagaimana orang tuaku? Kalau aku nggak lulus bahaya ini. Udah mikir agak galau dikit, tapi hati itu yakin, pasti bisa, pasti bisa. Nah begitu saya datengin guru saya, dia bilang, Bu, Rudini kemarin 1 bulan di Papua Bu, nggak ikut ujian Bu. Gimana Bu? Nyusul boleh Bu ya? Nggak usah Rudini, tenang aja, nilaimu udah Ibu jamin. Oh, ya Allah, angin surga ya Allah. Kira-kira kalau sampean ngomong sama guru nggak usah ujian, nilaimu udah jamin, seneng nggak? Seneng banget. Kenapa kok bisa begitu? Guruku sampai bilang begitu. Wajar. Aku nabung selama 3 tahun, brother. 3 tahun aku nabung. 3 tahun aku investasi. Apa yang aku investasikan? Aku sadar aku ini bukan orang yang mampu. Aku sadar aku adalah bukan orang yang cerdas. Dan aku abdikan diriku kepada guruku saat di sekolahan. Setiap kali jam istirahat, karena anak-anak yang lain dikasih uang saku sama emaknya, sama orang tuanya, sementara aku tidak dikasih uang jajan sama bapak dan ibuku. Di pesantren pun hanya rebus daun singkong plus dengan garam dan juga lombok, cukup itu. Kalau ini mah pesantrennya enggak sejahtera ya Gus ya, alhamdulillah. Apa yang terjadi? Saya bilang sama guru saya, setiap kali istirahat saya datengin ke ruang guru, saya berdiri begini. Saya nggak bergeser dari tempat ini sebelum guru saya memanggil saya. Setelah dia panggil namaku, Rudini, sini nak. Ya Bu, tolong belikan ibu nasi uduk ke kantin. Tolong belikan ibu soto ke kantin. Oh, selama 3 tahun aku lakukan itu, aku berangkat. Dibilangin ya pula sama teman-teman, woi pembantu guru, kurang ajar banget kan. Ente kalau dibilang gitu, pembantu guru, ente pasti langsung berhenti. Gue mah enggak, karena gue punya kepentingan pula. Ya, kepentingannya apa? Ya mudah-mudahan ada angsulnya gitu. Ya Allah. Setelah ambil itu beli soto ataupun nasi uduk, saya antar Pak ke guru saya. Bu, ini sotonya silakan dimakan. Ada lebihnya Bu 5.000, ada lebihnya 2.000. Guru saya bilang, nak ini buat Rudini aja. Ambil buat Rudini. Jangan Bu, jangan langsung mau kalau ditawarin guru ya. Jual mahal dikit. Meskipun kita butuh banget, jangan langsung diambil. Biasa aja. Jangan Bu, jangan. Jangan ragu-ragu. Enggak, jangan Bu, jangan. Udah Rudini ambil aja, masukin ke kantong kita. Terima kasih Bu ya. Kan kelihatan jual mahal dikit. 3 tahun alhamdulillah, selalu saya katakan Bu, doakan saya jadi orang yang banyak manfaatnya Bu. Alhamdulillah, berangkat ke Kaltim 2013 pun saya mendapatkan beasiswa 4 tahun. Alhamdulillah selesai S1 saya, dan sekarang lagi S2 pun Allah berikan saya beasiswa pula. Mudah-mudahan saya lanjut S3 mendapatkan beasiswa lagi, amin. Mau bisa begitu? Taati guru-guru kita. Itu aja. Kalau di rumah emak dan bapak kita, udah selesai hidup.
Ya, itu aja. Ya, baik. Kalau kita pengen selamat, ikutin apa yang menjadi nasihat guru-guru kita dan orang tua kita. Karena orang tua kita itu Masya Allah, apalagi emak kita, Allahu Akbar. Ya, udahlah. Kalau hidup pengen tenang, saya kalau lagi ada something, ada sesuatu di Kaltim, saya langsung telepon emak saya di Lampung. Mak, doain saya. Itu langsung teng gitu, Masya Allah. Ya, jadi teman-teman kalau pengen lancar tuh jalan kayak seperti melintas jalan tol, mau ujian mau apapun, minta doanya. Pertama sama orang tua kita, kedua sama guru-guru kita. Pak, doain Rudini ya, terserah doanya mau seperti apa. Ya sesekali senengin guru kita, sesekali. Ya kalau nggak bisa setiap hari, bila perlu setiap hari, bila perlu setiap hari nyenengin. Bagaimana cara nyenenginnya? Carilah apa yang dia mau, carilah apa yang dia butuhkan. Kalau dia sedang butuh apa, kita datang. Pak, ini Masya Allah, senang banget. Ya udah, terima kasih ya dalam hatinya. Ya Allah, mudah-mudahan si Ahmad itu jadi anak yang soleh. Doa yang tak terucapkan dan secara diam-diam itulah yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Terakhir ya, terakhir kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicemburui oleh para nabi-nabi, termasuk Nabi Adam. Dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa Nabi Adam itu cemburu sama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cemburunya? Pertama, Nabi Adam alaihissalam katakan kepada Allah, ya Rabb, aku melakukan satu kesalahan 350 kurang lebih tahun, aku baru diampuni dosanya oleh engkau ya Rob. Sementara umat Nabi Muhammad, bu, tengok, Nabi Adam buat satu kesalahan, tobatnya 350 tahun kurang lebih baru diterima tobatnya ame Allah. Sementara umat Nabi Muhammad, saya dan kita semua, ada yang dari usia 15 tahun sekali aja dapat kesalahan, ada. Tiap hari punya salah, tiap hari punya dosa. Tapi luar biasa, dimanapun, kapanpun umat Nabi, kalau dia mau bertobat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Aku, kata Nabi Adam, ya Rob, melakukan satu kesalahan, engkau usir aku dari surga ke dunia dalam keadaan tidak berpakaian. Ada umat Nabi Muhammad, ada. Sementara umat Nabi Muhammad, umat Muhammad ya Rob, mereka banyak lakukan kesalahan, tapi mereka begitu mendapatkan kesalahan, twing, tiba-tiba nggak pakai baju. Ada? Nggak ada kan? Lakukan kesalahan, misalkan nyolong sendal orang, dia langsung twing, hilang bajunya. Ada begitu? Ada? Nggak ada kan? Aku, kata Nabi Adam, melakukan kesalahan satu dan engkau usir aku dari surga. Sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan yang banyak, tapi selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat dahsyat. Tidak ada hari yang istimewa kalau bukan diturunkan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Isra Mi'raj jadi mulia kenapa? Adanya Isra Mi'raj karena adanya Nabi Muhammad. Adanya malam Lailatul Qadar karena diturunkannya Nabi Muhammad. Diturunkannya Al-Quran karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Nabi Rasul yang sangat luar biasa. Pantas
kita kudu muliakan. Kalau kita mengidolakan Ronaldo, kalau kita seneng sama perempuan-perempuannya yang senang dengan film Korea misalkan, senengnya luar biasa, yang tidak ada menjamin keselamatan kepada diri kita. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah banyak sekali berjasa kepada kita? Nah, oleh karena itu, dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW malam hari ini, mudah-mudahan meningkatkan rasa mahabbah kita, rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan sekali lagi yang menyelenggarakan dan seluruh panitia, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin. Amin ya Rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan, cukup ya. Udah jam 9:30 karena kondisinya masih Covid, ceramahnya nggak boleh lama-lama ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat lebih bagus karena perut Ustadz udah lapar. Ikan belanak, anak tikus mati di kardus. Kalau ada dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, diampuni segala dosa-dosanya, dilunasi seluruh hutang-hutangnya, dan disehatkan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kalau ada yang manfaat berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekeliruan dan kehilapan itu mutlaknya dari Rudini. Belum tentu yang di depan ini ya mulia, tidak ada jaminan. Justru saya meyakini sahabat-sahabat, ayah bunda sekalian, guru-guru kita yang ada duduk di belakang, mana tahu merekalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada model manusia yang tidak dilirik di bumi namun menjadi pembicaraan di langit. Itu orang-orang yang sangat luar biasa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangan dan kesempatannya. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.